Remaja korban perkosaan 11 orang di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dalam ruang isolasi di salah satu bagian instalasi. Direktur Rumah Sakit Umum Undata Palu, Heri Mulyadi menyatakan, kondisi kesehatan fisik korban dinyatakan dalam keadaan stabil. Korban akan segera menjalani operasi karena kondisi penyakit korban di bagian reproduksi semakin mengkhawatirkan. Operasi sedianya akan dilangsungkan pada Rabu kemarin, namun pihak rumah sakit terpaksa harus menunda karena ada beberapa hal teknis yang masih perlu dilakukan oleh tim medis. Secepatnya akan dilakukan tindakan operasi bila sudah memenuhi. Kemarin rencananya mau dioperasi, tapi ada beberapa item hasil pemeriksaan itu yang membutuhkan perawatan dulu, pengobatan untuk supaya operasinya insya Allah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemerhati anak Retno Lestiati menegaskan kasus pemerkosaan gadis berusia 15 tahun di Parigi Motong, Sulawesi Tengah adalah tindak pidana. Ia bahkan meminta polisi menelusuri adanya dugaan tindak pidana prostitusi anak dalam kasus tersebut. Polisi harusnya menyebut aja kejahatan seksual karena bersetubuh dengan anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sangat jelas disebutkan sebagai tindak pidana. Jadi persetubuhan dengan anak, ya apapun bentuknya gitu ya, itu tidak ada dalih suka sama suka. Kasus ini menjadi perhatian karena selain korban yang masih di bawah umur, pelaku yang merupakan orang-orang terpandang, ditambah lagi pernyataan polisi yang menyebut kasus ini bukan perkosaan, melainkan persetubuhan. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, pernyataan Kapolda Sulawesi Tengah yang menyatakan kasus pemerkosaan remaja berusia 15 tahun bukanlah perkosaan melainkan persetubuhan menuai respon keras dari masyarakat. Padahal akibat dari perbuatan keji 11 pelaku, kini korban terancam harus menjalani operasi angkat rahim. Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Afi, apa kabar? Ya. Baik, Ibu Maria Ulfa, apa tanggapan dari Komnas Perempuan sejauh ini, terutama dari statement Kapolres dan juga Kapolda Sulteng yang mengatakan bahwa kasus ini bukan perkosaan, tetapi persetubuhan anak di bawah umur? Ya, jika mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ini kan jelas ya undang-undangnya sudah diketok. Jadi dia termasuk kategorinya adalah korban kekerasan seksual. Salah satunya adalah perkosaan. Gitu. Jadi kami melihatnya bahwa korban ini kan dia sedang mengalami penderitaan fisik. Bahkan juga boleh jadi juga penderitaan psikis gitu ya, yang diakibatkan dari tindak pidana kekerasan seksual. Nah, oleh karena itu kalau dari cara pandang dari perspektif undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, korban itu punya hak untuk dipulihkan. Jadi diantaranya adalah selain itu korban juga punya hak untuk mendapatkan penanganan, pelindungan, dan juga pemulihan. Nah, salah satunya di dalam pemulihan ini kan korban mendapatkan tadi, kalau dengar dari berita tadi kan bahwa korban mengalami dalam kondisi infeksi rahim, bahkan tadi disebutkan perlu penanganan akan diangkat. Artinya korban ini kan mengalami dampak yang juga harus dipulihkan. Nah, dalam konteks ini, hak korban itu meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Dan pemenuhan hak korban ini juga merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Jadi saya kira dalam konteks pemulihan yang sedang dalam proses itu mengindikasikan bahwa aparat seharusnya mengacunya itu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Jadi tidak bisa lagi dikatakan bahwa itu bukan kekerasan seksual. Ya, begitu baik. Mbak. Baik, Ibu Maria, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan dialog ini. Saya juga minta tanggapan Ibu sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Apakah Anda
melihat ada indikasi ketika statement dari Kapolda mengatakan itu bukan perkosaan tapi adalah persetubuhan anak di bawah umur, ada upaya untuk menghilangkan unsur pemaksaan dari kejadian yang terjadi. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bu Maria Ulfa, belum kita membahas lebih jauh, saya akan mengajak Anda dan pemirsa untuk mendengarkan keterangan resmi dari Kapolda Sulteng dalam konferensi pers. Bahwa tindak pidana ini dilakukan ya berdiri sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu, tipu daya, ya. Iming-iming akan diberikan sejumlah uang, akan diberikan sejumlah barang, baik itu berupa pakaian, handphone. Baik, Ibu Maria, apa tanggapan Anda? Bagaimana Anda membaca statement dari Kapolda Sulteng tadi yang mengatakan bahwa ini bukan perkosaan tapi persetubuhan anak di bawah umur, modusnya bukan menggunakan kekerasan dan ancaman, namun bujuk rayu dan iming-iming. Seperti kita tahu bahwa dalam tidak ada istilah suka sama suka untuk persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vi. Kalau saya dengarkan tadi dari Pak Kapolda, saya kira ini yang harus diluruskan. Sebaiknya Pak Kapolda bisa baca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa di situ jelas sekali bahwa ditegaskan persetubuhan pada anak itu termasuk dalam kekerasan seksual. Apapun tindakan yang dilakukan, baik dengan bujuk rayu, iming-iming atau apapun gitu ya, itu termasuk kategorinya adalah kekerasan seksual. Sehingga kalau mengacu pada definisi ini, maka pelaku itu ya dijeratnya juga dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual gitu. Apalagi kalau misalnya tadi dari pembicara sebelumnya juga menyebutkan bahwa itu juga termasuk bagian dari eksploitasi seksual terhadap anak gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi yang disampaikan, ini sebenarnya berlapis ini, beririsan. Selain Undang-Undang TPKS juga secara tegas menyebutkan bahwa itu adalah termasuk kategori kekerasan seksual, lalu ada undang-undang perlindungan anak juga dan terlapis itu. Ya. Sejauh mana Undang-Undang TPKS ini dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak bisa menjerat dan memberikan hukum maksimal pada pelaku? Karena kasus kekerasan terhadap anak ini terus berulang, Bu Maria Ulfa. Iya, saya kira ini memang menjadi kewenangannya kepolisian ya untuk memastikan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu bisa diimplementasikan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Perlindungan itu juga bisa diimplementasikan dan menjadi ranah polisi ya untuk memastikan bahwa ini bisa terlaksana gitu. Itu sih menurut saya memang harus ditegaskan berulang-ulang gitu terkait dengan bagaimana implementasi dari undang-undang tersebut gitu, karena sangat jelas sekali bahwa itu adalah termasuk kekerasan seksual. Ya, apakah ada konsekuensi hukum yang berbeda jika ternyata yang dilakukan adalah dicoba untuk menghilangkan unsur pemaksaannya, bahwa bujuk rayu itu tidak ada unsur kekerasan, ancaman, bahkan pemaksaan? Ya, kalau kita mengacu ke undang-undang itu ya caranya itu kan bermacam-macam ya. Orang untuk melakukan kekerasan itu kan tidak harus dengan berdarah-darah gitu. Dengan bujuk rayu, dengan tipu daya, dengan iming-iming. Itu semua adalah arahnya itu adalah arah untuk mendapatkan hubungan seks dengan anak ini kan. Jadi sekali lagi ya tetap itu adalah termasuk kategori kekerasan seksual gitu, dan tidak ada yang namanya suka sama suka, apalagi itu kalau itu dilakukan korbannya adalah pada anak gitu. Iya, Bu Maria, pada orang dewasa pun juga kategorinya dengan iming-iming, dengan bujuk rayu itu juga bagian dari kekerasan seksual. Sejauh mana nanti Komnas Perempuan akan mengawal kasus ini? Kita tahu status terakhir ada 11 terduga, 10 tersangka, saat ini 8 tersangka sudah ditahan. Namun ada satu pihak, yaitu Oknum Brimob yang saat ini statusnya masih jadi pelaku, belum menjadi tersangka. Yang ini juga menjadi sorotan banyak pihak. Sejauh mana Komnas Perempuan akan mengawal ini?
Ya, Komnas Perempuan ini kan di dalam Undang-Undang TPKS punya mandat untuk melakukan pemantauan ya terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ini. Gitu. Jadi saya kira Komnas Perempuan juga sudah punya apa namanya sudah punya alat ukur ya untuk melakukan pemantauan terkait dengan kasus kekerasan seksual ini. Jadi menurut hemat kami, meskipun juga peraturan pemerintah atau perpresnya belum disahkan, tetapi ini sebenarnya secara hukum kan sudah mengikat gitu. Sudah mengikat. Di dalam pasal 83 itu disebutkan bahwa pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 itu artinya dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual, Menteri melakukan koordinasi pemantauan secara lintas sektor, kementerian dan juga lain-lainnya. Termasuk di dalamnya adalah pemantauan itu dimandatkan selain dilaksanakan oleh Menteri juga oleh komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini adalah Komnas Perempuan, kemudian juga Komisi Perlindungan Anak dan juga Komisi Disabilitas selain Komnas HAM ya, saya kira begitu. Ya. Bu Maria Elsa, apa yang menjadi catatan penting terutama bagi penegak hukum yang saat ini menangani kasus ini, karena ini kasus berkaitan dengan anak di bawah umur dan terjadi kekerasan seksual yang terjadi terhadap korban. Apa yang harus menjadi catatan? Ya, catatan yang pertama adalah mandat untuk penegakan hukum itu di ujung tombaknya kan kepolisian. Jadi polisi yang seharusnya melakukan memproses terkait dengan penyelidikan dan penyidikannya, termasuk juga memproses untuk proses hukum selanjutnya. Gitu, itu ada di ranah kepolisian. Dan Komnas Perempuan dalam hal ini sebagai lembaga nasional HAM, kami melakukan pemantauan gitu di sisi yang berbeda. Nah, yang kedua saya kira penting juga korban untuk mendapatkan perlindungan yang komprehensif. Jadi kalau misalnya saat ini korban itu dalam penanganan di pihak kedokteran untuk pemulihan kesehatannya, di sisi yang lain boleh jadi korban ini itu juga dalam ancaman gitu, dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Sehingga dalam hal ini menurut hemat kami korban berhak juga untuk mendapatkan perlindungan seperti rumah aman dan juga pemulihan terkait dengan psikologisnya. Kejadian yang menimpa. Ya, baik Ibu Maria Ulfa, terima kasih atas informasi dan diskusi kita pada malam hari ini. Kita kawal terus proses hukum yang berjalan atas kasus ini. Terima kasih, selamat malam.